Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Irma Lia Basri yang mengampu mata kuliah Anda. Untuk topik pertama itu adalah tentang konsep kelistrikan. Di sini Anda belajar tentang bagaimana perbedaan antara arus listrik, tegangan, tahanan, kemudian daya. Terus Anda juga akan belajar di sini tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff karena ini adalah merupakan dasar dari rangkaian listrik untuk Anda menganalisa layaknya sebuah rangkaian ini tahanannya berapa yang harus kita pasang atau kabel berapa ohm yang harus kita pasang. Jadi kan pernah itu ada kejadian senior Anda melakukan penelitian memasang businya diganti dengan busi motor biasa yang standar diganti dengan busi iridium. Busi ini itu kan dia tegangan yang arus yang dikeluarkannya itu kan terlalu besar, lebih besar dari busi standar. Ya, karena arusnya yang besar sementara kabel yang digunakan di dalam sebuah rangkaian di dalam sistem kelistrikan sepeda motornya itu adalah kabel bawaan standar yang dibatasi panasnya berapa karena arus nanti kan akan menentukan berapa panas yang akan dihasilkan. Artinya di dalam kabel tersebut arus yang dilewati ini tahanannya yang dipakai apakah masih sanggup kabel tersebut menahan arusnya atau tidak. Kalau seandainya tidak, itu nanti efeknya adalah kabel nanti akan mengalami panas, kemudian panasnya nanti dia akan meleleh. Dan akibatnya nanti itu adalah akan terjadi kerusakan di kabel serta kerusakan di komponen yang lainnya. Karena mereka itu mendapatkan suplai panas yang melebihi dari batas ambangnya. Jadi seperti itu. Jadi itu gunanya nanti Anda kalau seandainya Anda ingin memodifikasi sepeda motor Anda bagian kelistrikannya, itu dihitung dayanya berapa, arusnya berapa, kemudian apakah semuanya mendukung, terutama adalah kabelnya. Kabelnya tanah yang dipakai ini cocok apa tidak. Sekarang kita lihat di sini konsep kelistrikan. Yang pertama kita akan belajar seperti yang di RPP ya, yang sudah Anda download. Pertama adalah kita belajar tentang arus listrik. Arus listrik di sini adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik tertutup. Satuan arus listrik di sini adalah ampere atau kolom per detik. Jadi I di sini adalah Q per T. Q itu adalah banyaknya muatan, banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik yang tertutup. Kenapa rangkaian listrik tertutup? Karena kalau dia terbuka tidak akan terjadi aliran arus listrik. Jadi arus listrik itu hanya akan mengalir di rangkaian tertutup. Maksudnya di sini adalah ini kan ada dua komponen. Masing-masingnya kan punya dua terminal kalau untuk gambar ini ya. Jadi komponen itu tidak hanya selalu dua terminal, ada 5 terminal bahkan 10 terminal. Nah, di sini ada baterai, ada ada lampu. Ada bola lampu. Jadi di sini baterai ini lampu ini punya dua terminal, baterai juga punya dua terminal, ada terminal positifnya, ada terminal negatifnya. Jadi arus listriknya akan mengalir kalau di sini muatan listriknya itu akan mengalir kalau seandainya dia rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup ini artinya kita harus menghubungkan terminal antara lampu dengan baterai ini dengan sebuah penghantar atau konduktor. Yang negatif sama negatif, yang positif sama positif, seperti ini. Jadi kalau ini baterai, kita anggaplah di sininya adalah terminal. Biasanya yang kalau saya mengasih namanya terminal satunya adalah yang plusnya. Berarti kaki satu terhubung ke positif lampu, kemudian yang negatif lampu itu akan terhubung ke negatif baterainya. Nih. Nah, jadi kalau dia sudah seperti ini, baterainya juga masih ada tegangannya, maka nanti muatan listrik yang ada di baterai ini nanti dia akan mengalir ke lampu, ke dalam kabel, kemudian sehingga lampunya menyala. Jadi dia harus mengalir dari awal sampai akhir. Kemudian kalau yang dia terbuka ininya, kalau dia terbuka maka lampunya nanti tidak akan menyala atau lampunya akan mati. Dan ini saya rasa ini Anda sudah mencobakan. Kenapa lampunya mati? Selama ini mungkin Anda mikir, oh bahasanya terminalnya tidak terhubung, makanya dia mati. Jadi
Kenapa dia mati? Itu adalah karena tidak adanya arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut. Artinya arusnya adalah 0. Jadi kalau arusnya 0, maka rangkaian tersebut arusnya adalah 0, sehingga rangkaian tersebut dia tidak akan on. Jadi dia akan off bebannya. Jadi ini istilahnya ini adalah beban yang dihidupkan, yang dikendalikan. Kemudian menurut Charles Augustin, satu kolom itu sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Ini adalah banyaknya elektron untuk satu muatan listrik per detiknya. Jadi satu detik itu akan mengalir muatan listriknya itu adalah sebanyak ini, 6,24 dikali 10 pangkat 18. Nah, arus listrik itu disebut juga dengan pergerakan elektron dalam sebuah konduktor. Kalau tadi kan dikatakan bahwasanya adalah pergerakan muatan elektron di dalam sebuah rangkaian tertutup. Itu yang lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan ada yang menyebutkan juga seperti ini, ya bolehlah, nggak apa-apa. Karena ini dalam sebuah konduktor, artinya penghantarnya. Ini contohnya, ini ada baterai, kemudian ini ada LED. Jadi kita pasang konektornya dengan menggunakan kabel atau sebagai konduktor, positif sama positif, negatif sama negatif. Ini pada saat rangkaiannya terbuka, dia tidak menyala, dan pada saat rangkaiannya tertutup, artinya dia menyala. Jadi tertutup itu adalah semua terminal tidak ada yang tidak terpasang. Itu intinya. Itu yang disebut dengan rangkaian tertutup. Jadi kalau misalkan ada 2 terminal, maka nanti terminal terpasang. Tapi apakah semuanya seperti itu? Tidak juga. Ada terminal misalnya IC. Yang penting dia adalah terminal sumber positif negatifnya, itu dia harus terpasang. Itu intinya. Jadi nanti Anda akan ketemu nanti IC. IC itu ada 8 kaki. Kadang kita menggunakannya ada terminal positif, negatifnya, kemudian input, reset, sama outputnya. Jadi hanya 5 terminal saja. 3 terminal kita anggurin. Yang penting supply positif sama supply negatifnya harus dihubungkan. Kemudian ini adalah rumus dari I. I arus listrik ini adalah besar muatan listrik per waktu. Ini kalau berdasarkan kemuatan. Kemudian arus listrik itu dia ada yang mengalir itu adalah dari positif potensial tinggi ke potensial negatif. Juga ada yang mengatakan bahwasanya arus listrik itu mengalirnya itu adalah dari negatif ke positif. Dan yang itu tidak perlu kita permasalahkan. Mau mengalir dia dari mana kan kita juga tidak bisa melihat ya. Yang penting nanti pada saat sebuah rangkaiannya kita hubungkan, rangkaiannya off atau bebannya off, udah selesai, itu aja. Itu menandakan bahwasanya arus listriknya mengalir. Mau mengalir dari positif baterai ke beban atau dari negatif baterai ke beban, biarkan saja karena juga tidak bisa akan Anda lihat begitu. Dalam kabel bagaimana kita bisa melihatnya? Kan tidak bisa. Kemudian satuan arus listrik di sini saya ulang lagi itu adalah ampere. Sehingga alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik itu adalah ampermeter. Kalau di sini kita menggunakan multimeter, multi artinya adalah banyak, artinya meter itu adalah ukur. Jadi artinya ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur lebih dari satu yang diukurnya. Nah kalau di sini itu ada DCA, Anda ingat DC. DC berarti adalah DC direct current. Jadi searah. Arus searah, ini A-nya adalah ampere. Jadi ini yang digunakan adalah kalau ampere tadi kan adalah untuk mengukur arus listrik. Satuan dari arus listrik. Jadi di sini kalau dia DCA di multimeternya, berarti inilah yang akan Anda gunakan nanti pada saat Anda ingin mengukur sebuah arus listrik yang mengalir di dalam sebuah rangkaian. Jadi menggunakan dari nilainya di sini adalah 50 mikro, 2,5 mili ampere, kemudian 25 mili ampere dan 0,25. Ini. Kemudian bagaimana cara amannya kita untuk mengukur arus listrik? Dan untuk mengukur arus listrik, Anda secara amannya nanti ada tempatkan dia di selektor yang paling besar. Selektor yang paling besar berarti di sini adalah 0,25 ampere. Kalau mili ini berarti kan 10 pangkat min 3, berarti 25 dikali dengan 10 pangkat min 3. Maka dia adalah 0,025 ampere. Kalau 2,5 mili ampere berarti di sini adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. 50 mikro berarti ini adalah 50 kali 10 pangkat min 6 ampere. Jadi 0,0000 seperti itu. Ini yang untuk arus listrik. Jadi nanti yang mana yang akan Anda baca nanti? Yang akan dibaca adalah saya
menyarankan di sini adalah V titik A. V titik A ini ada 3 angka ya, 000, 2 10 50, 4 20 100, 6 30 150, 4 40 200, 10 50 250. Jadi kalau seandainya Anda menggunakan selektornya 50 mikro, maka yang Anda baca nanti di angka paling ujungnya ini adalah 50, supaya mudahnya. Nanti di pas praktikum nanti akan kita bahas. Jadi yang dibaca ini nanti adalah angkanya 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nanti satu masing garisnya itu bernilai berapa nanti akan kita bahas di praktikum nanti lebih detail ya. Oke. Kemudian kalau seandainya kita gunakan 2,5, 2,5 itu bagusnya Anda membacanya adalah angka-angka yang penunjukannya adalah 0 sampai 250. Nanti kita bagi dia dengan 100. Jadi satunya nanti adalah miliampere. Jadi angkanya sini adalah 0, 50, 100, 150, 200, 250. Seperti itu ya. Oke, arus listrik itu dia ada dua, ada AC dan DC. AC itu adalah arus listrik AC alternatif current atau arus listrik bolak-balik istilahnya. Besarnya amatan listrik yang mengalir dalam satu pengantar berubah-ubah terhadap waktu. Anda mungkin pernah memperhatikan kalau misalnya Anda menggunakan stabilizer di rumah Anda untuk mengaktifkan perangkat elektronik di rumah Anda, itu kan kadang-kadang dia naik turun. Nah, yang stabilizer itu adalah yang digunakan di sana adalah arus masuknya itu adalah AC, karena dari sumber PLN. Jadi arus AC yang sumber PLN, jadi dia berubah-ubah setiap waktu. Makanya kadang-kadang nanti ada bunyi tinggi, kemudian lagi dia rendah, ada bahkan dia stabil nggak berbunyi. Jadi itu menandakan bahwasanya dia berubah-ubah. Sementara kalau arus DC current, direct current, itu adalah besarnya muatan listrik yang mengalir dalam satu waktu pengantar tetap terhadap waktu. Jadi maksudnya begini, pada saat menit yang pertama, itu besar arusnya 12 miliampere. Kemudian pada saat setelah 20 detik, itu arusnya juga masih 20 miliampere. Kemudian nanti kalau Anda ukur lagi 1 jam, itu masih dia 20 miliampere. Tetapi kalau yang AC tadi, 1 menit ini bisa jadi dia hanya arusnya itu adalah 5 ampere. Kemudian 2 menit dia berubah lagi, misalnya adalah 4,9 ampere. Kemudian naik lagi dia 5,2 ampere. Jadi dia berubah-ubah setiap waktu. Nah, itu yang beda antara arus AC dengan DC. Jadi kalau DC dia tetap konstan kecuali sumber potensialnya dia sudah berkurang, maka arusnya juga akan berkurang. Itu aja intinya. Selagi potensialnya tetap, maka arusnya dia juga akan tetap. Beda dengan AC. Berubah-ubah dia setiap waktu tergantung dari sumber PLN-nya yang menyuplai arusnya berapa. Nah, ini di gambarnya kalau kita lihat, ini yang poin A, poin B, kemudian ini ada poin C. Titik A, titik B, titik C. Di sini kalau kita lihat, ini adalah yang untuk AC ya. Yang hijau adalah AC. Jadi kalau kita lihat di sini pada saat detik 0 belum mulai berarti itu adalah, kok ini gambarnya tegangan ya? Harusnya ini gambarnya arus. Ini ganti aja nanti dengan ampere ya. Ampere. Jadi kalau ini nanti dianya 0, maka nanti pada saat menit kesekian, nih kita anggapnya adalah 5 menit ya, maka dia mencapai tegangan puncaknya misalnya adalah 5 ampere. Kalau AC itu yang PLN itu kan 5 ampere. Kemudian nanti pada saat menit ke-10 berubah lagi dia 0, kemudian nanti berubah lagi gitu. Tetapi kita tidak bisa kelihatannya karena pergerakannya sangat cepat. Karena hitungannya kan per detik. Jadi yang kita ketahui bahasanya dia berubah-ubah itu bunyi stabilizernya berbunyi-bunyi. Kalau dia stabil itu dia tidak berbunyi. Kalau dia berubah-ubah berarti dia tidak stabil. Kemudian yang garis ini itu adalah ya untuk arusnya. Jadi misalnya arusnya sini adalah 20 miliampere, maka dia dari awal sampai akhir itu adalah 20 miliampere. Jadi ini diganti aja ya volt, karena nanti tegangan pun juga ada AC dan DC-nya. Yang pasti kalau voltnya DC, pasti otomatis arusnya juga DC. Jadi ini sebetulnya gambarnya sama kita pakai. Kemudian bagaimana caranya mengukur arus listrik? Untuk mengukur arus listrik itu dia harus diserikan dengan rangkaiannya. Jadi alternatifnya satu terminal dari komponen yang kita pasang harus kita lepas.
Jadi tadi misalkan ini ada lampu, ini ada baterai. Nah, ini biasanya tadi kan gini, yang positif baterai ke positif lampu, yang negatif baterai ke negatif lampu. Nah, untuk mengukur arus itu kita harus lepas salah satunya, terserah mau yang mana. Sehingga nanti kabelnya ini nanti yang akan kita sambungkan. Kalau dia yang ini yang kita lepas, berarti positif baterai nanti akan terhubung dia ke positif ampermeter. Kemudian yang kaki terminal dari lampunya, biasanya ini adalah yang positifnya ya. Positif dari lampu nanti akan terhubung dia ke negatif multimeter. Yang ininya tetap negatif dengan negatif. Dan bagaimana kalau seandainya kita sambungkan dia ke sini? Ya, nggak mau. Nggak mau dia. Jadi dia itu adalah berurutan. Jadi kalau untuk ukur arusnya pun dia berurutan terminalnya, jadi nggak bisa dia melompat-lompat. Karena kalau ini yang kita lepas, kemudian ini kita sambungkan, terus satu lagi ini sambung ke sini, ya nggak mau dia. Nanti bisa korslet. Karena terminal negatif dihubungkan ke positif lampu. Jadi kalau untuk mudahnya, kalau misalnya kalau dengan di job practicum itu biasanya saya kasih nomor ya. Ini adalah 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi kita tahu nanti ini positif baterai kaki 1 terhubung dengan kaki 1 switch. Kaki 2 switch terhubung dengan kaki 1 fuse. Kaki 2 fuse terhubung dengan kaki 1 atau positifnya ampermeter, kemudian negatif ampermeter terhubung ke positifnya lampu. Negatif lampu terhubung ke massa. Nah, untuk mengukur arus listriknya bagaimana? Dan massa disatukan. Negatif baterai juga tersambung ke sini. Artinya dia akan tersambung ke negatif baterai. Nah, bagaimana caranya mengukur arus listrik? Untuk di sini, kalau untuk rangkaian seri itu kan harusnya dia sama. Jadi ininya nanti Anda lepas terserah, boleh dari positif dengan switch-nya, boleh antara terminal 2 switch dengan satu fuse-nya, atau boleh juga dengan negatif multi dengan positif lampunya. Juga boleh, terserah Anda. Yang penting, ini kan arah positifnya ini kan adalah, kalau saya istilahnya ini dari kanan ya, dari kanan, maka nanti multi yang akan Anda pasang di kanannya komponen itu adalah yang positifnya. Kirinya komponen itu adalah negatif multinya. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengukur arus ini kabel ini Anda lepas, yang kabel positif baterai ke switch terminal 1 itu dilepas, kemudian nanti Anda gantilah dia yang positif baterainya dengan kabel positif ampermeter. Dan negatif baterainya Anda sambung dia dengan kaki 1 switch-nya. Maka nanti pada saat Anda mengaktifkan atau masanya disambungkan, maka nanti rangkaiannya lampunya menyala, arusnya nanti akan langsung tertera di multimeternya. Kalau pakai analog berarti akan tertera jarumnya akan bergerak. Dan bagaimana kalau seandainya arusnya sangat kecil? Sehingga coba Anda pindahkan dia ke selektor 50 mikro. Biasanya 50 mikro dia pasti akan terukur. Itu cara mengukur arus listrik. Kemudian untuk yang kedua itu ada namanya tegangan listrik. Tegangan listrik itu adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Satuan tegangan itu adalah volt yang dideduksi dari Alessandro Volta. Jadi volt. Tegangan listrik bisa juga diartikan sebagai beda potensial atau energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan satu kolom muatan listrik dari satu terminal ke terminal lainnya. Jadi kalau tadi arus listrik itu kan adalah muatan listrik yang mengalir di dalam sebuah rangkaian yang tertutup. Nah, satu kolom itu dia tadi adalah 6,24 kali 10 pangkat 18. Nah, berarti untuk menggerakkan satu kolom saja atau 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron itu kita membutuhkan tegangan sebesar ini. Berapa usahanya, kemudian berapa muatannya. Kemudian tegangan ini gunanya nanti untuk Anda apa? Gunanya nanti adalah untuk menentukan supply di dalam kendaraan Anda itu berapa. Jadi kalau misalnya kendaraan Anda itu membutuhkan tegangannya 12 volt, maka Anda harus memberikan baterai akinya yang 12 volt. Kalau seandainya nanti dibutuhkan di sana adalah 24 volt, maka kita berikan dialah aki 24 volt. Kalau tidak nanti lampu-lampunya nanti dia tidak akan menyala karena bebannya dia tidak cukup.
Kemudian arusnya juga menentukan. Arusnya ditentukan berapa ampere yang kita butuhkan dalam per hours-nya, dalam 1 jam. Kalau di kendaraan ya. Jadi itu gunanya. Dan bagaimana kalau seandainya aki bawaan saya itu adalah 12 volt, kemudian hanya 60 ampere. Dan bagaimana kalau saya ubah dia akinya dengan bodinya sama, 12 volt, kemudian nanti arusnya itu adalah 100 ampere. Bagaimana nanti dayanya? Karena saya ingin menambah sound system. Jadi bawaannya kita tambah lagi dengan sound system yang membutuhkan arus yang besar, sehingga dia menghasilkan daya yang besar, karena tegangannya kan tetap 12 volt. Bagaimana dampaknya? Dampaknya kalau seandainya kabelnya nanti yang tahanannya hanya bisa dilewati dengan daya sekian, arus sekian, sementara Anda memberikan melebihi dari batas ambang kabelnya, maka nanti kabelnya dia dipastikan nanti kabelnya akan hangus. Setidaknya dia akan putus atau rusak. Ini dia. Karena bebannya sudah melebihi dari panas yang ditetapkan. Nah, itu gunanya kalau seandainya Anda harus menentukan spesifikasi dari masing-masing komponen yang dipasang di kendaraan Anda pada saat Anda ingin menjadi sebuah supervisor atau sebuah kepala bengkel, maka itu perlu diperhatikan. Jadi kita tidak bisa mengotak-atik, oh ini diubah saja, ini kayaknya cocok, ini lebih bagus. Ya nggak bisa seperti itu begitu. Jadi kan kadang-kadang kan ada itu masalahnya. Pada saat setelah diubah pakai sound system, kemudian akinya diubah, atau misalnya akinya tidak diubah, sound systemnya udah tetap, sound systemnya berbunyi, tetapi justru beban-beban yang utama seperti lampu kepalanya malah tidak menyala. Kemudian pada saat dinaikkan lagi akinya, rupanya lagi kabelnya nanti malah yang terbakar. Jadi nanti untuk mengurutkan kabel yang mana yang rusak itu juga susah, karena kabel itu kan banyak. Harus dibongkar lagi mobilnya. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Jadi seperti pengalaman senior Anda seperti yang saya ceritakan awal, itu gara-gara memakai busi iridium selama 3 bulan, yang modalnya businya waktu itu masih harga berapa ya, kalau yang untuk sepeda motor itu waktu itu hanya 250.000 kalau nggak salah. Pemakaian 3 bulan memang motornya kencang, tetapi 3 bulan kemudian dia harus bongkar mesin. Kabel-kabelnya harus diganti semuanya, kemudian ada juga yaitu beberapa komponennya rusak karena efek dari panas yang berlebih tadi. Akibat dari arus yang dihasilkan melebihi dari ambang batasnya yang distandarkan. Untuk mengukur dari voltmeter, volt tegangan, itu kita menggunakan nama alatnya itu adalah voltmeter. Voltmeter itu sama juga dengan AC, dia juga arus itu ada AC-nya, kemudian ada DC-nya. Nah, untuk mengukur dia DC itu adalah yang arusnya tetap, itu seperti baterai kan dia tidak berubah-ubah, kecuali baterainya sudah habis ya. Tapi dia tidak berubah tiap waktu begitu. Jadi ini DC, itu Anda bisa gunakan DCV. Jadi adalah untuk mengukur tegangan DC. Di sini skala selektornya itu 0,1, 0,25, 2,5 volt, 10, 50, 20, 100. Jadi kalau tegangannya akan Anda ukur nanti, misalnya tegangannya sangat tinggi, maka Anda tempatkan dia 100. Tapi kalau untuk PN cukup 250 saja. Kalau untuk baterai, amalnya 50 saja. Karena baterai kan 12. Kalau 10 ini nanti dia membanting jarumnya ke sini. Jadi kalau seandainya sering-sering terjadi bantingan jarum yang terlalu jauh, artinya selektor yang kita pasang itu dia melebihi dari batas ukurnya. Dampaknya apa? Dampaknya nanti jarumnya bisa putus. Dan tahanan di selektornya ini kan selektor ini Anda menggunakan tahanan potensio. Seperti apa ya? Mirip dengan potensio begitu, rotary switch ya. Jadi dia masing-masing punya tahanan, karena dia melewatinya besar, maka nanti dia juga akan putus tahanannya. Udah. Apapun yang Anda ukur, yang paling bagus dan yang paling aman untuk alat ukurnya, tempatkan dia dulu di selektor yang paling tinggi. Ya, kira-kira juga kalau hanya baterai yang mau kita ukur 24 volt, jangan Anda tempatkan dia di 1000. Jadi ya sama juga dengan enggak. Jadi kita kan bisa memperkirakan bahwasanya ini tegangannya ini adalah 20, ini 12. Atau ini hanya 8. Maka Anda bisa menentukan ini selektor mau kita pakai apakah 50 atau 10. Nah, kemudian kalau terkecil lagi bisa Anda turunkan lagi 0,25. Nah, ini adalah yang untuk AC. Jadi kalau Anda ingin mengukur dari AC, di sini selektornya. Jadi jangan pasang di sini karena nanti multinya bisa rusak. Nah, cara mengukur tegangan listrik, kalau tadi arus listrik kan kita serikan. Artinya
salah satu dari konduktornya harus kita lepas, dan itu kita ganti dia dengan kabel dari multimeter. Dan kalau untuk tegangan, itu dia Anda tidak perlu melepas kabel dari rangkaian. Cukup diparalelkan saja. Kalau posisinya seperti ini sama Anda dengan mengukur tegangan sumber. Karena apa? Yang kita ukur di sini adalah kalau ini bukan ya. Kalau ini sepertinya adalah mengukur tegangan dari lampu. Tapi kalau kita tempatkan di positif baterai 1, kemudian negatif baterai 1, sama kita dengan mengukur di sini itu adalah tegangan sumbernya. Tetapi kalau seperti ini posisinya positif dari terminal positif lampu terhubungkan ke positif baterai, kemudian negatifnya ini sama aja ya. Di sini diambil sebetulnya juga bisa, nggak harus dari negatif baterai ya. Tapi kan ini dia menyambung. Nah, sehingga di sini yang diukur di sini adalah tegangan dari lampunya berapa. Jadi bukan tegangan keseluruhan, tapi adalah tegangan dari lampunya berapa. Apakah dia berbeda? Berbeda. Nanti akan kita lihat kenapa dia berbeda. Oke. Tegangan listrik itu ada namanya tegangan drop atau voltage drop, dan ada namanya tegangan naik atau voltage rise. Tegangan drop jika beda potensial dilihat dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sementara tegangan rise jika kita lihat dari potensial rendah ke potensial tinggi, juga rasanya nggak terlalu perlu ya. Oke. Ini adalah sebuah rangkaian seri. Ini ada baterainya, negatif baterainya, positifnya disambung ke ini simbol baterai ya. Simbol baterai ada positif dan negatif. Kalau saya membuatnya bukan seperti ini, gambar orang yang saya ambil. Karena untuk membuat gambar itu perlu waktu juga. Jadi saya ambil saja gambar orang lain. Nah, ini ada tegangannya. Ini 12 volt sumber tegangannya, voltasenya. Kemudian kita pasang tahanan di sini 2 ohm dan 4 ohm. Di sini nampak pada saat kita ukur tegangannya dengan menggunakan voltmeter, justru ini terukur 4 volt, ini 8 volt. Kenapa seperti itu? Nanti akan kita lihat kenapa analisis teorinya seperti itu. Jadi Anda di dalam belajar kuliah bukan hanya sekedar mengukur, oh ini tegangannya 4 volt, ini 8 volt. Anda harus bisa menganalisa, karena Anda tingkatnya itu adalah sarjana. Ini 4 volt, kenapa dia 4 volt? Secara teoritis rumusnya apa? Harusnya kalau dia seperti ini, apakah memang betul 4 volt? Ini 8 volt, betulkah dia 8 volt? Jadi seperti itu ya. Jadi tidak bisa-bisa sebentar-bentar, oh ini 4 volt, ini 8 volt. Tidak seperti itu. Jadi beda kita antara sekolah dengan mahasiswa, kita tingkat analisa kita harus ditinggikan. Jadi kita bisa menganalisa, oh ini kalau berdasarkan rumus, ini memang tegangannya 4 volt. Seperti ini cara langkah-langkahnya. Dan ini yang dihasilkannya. Oh, kalau seperti ini kesimpulannya berarti di sini adalah rangkaian ini itu sudah bekerja secara optimal. Jadi itu intinya. Komponen-komponen yang digunakan juga dalam kondisi baik. Oke. Kemudian apakah juga bisa kita lakukan seperti ini ya? Ini ke massa, ini ke massa. Ini dia ini ke massa, ini ke massa. Kalau ini ke massa kayaknya 2 tahanan yang dipasang ini. Coba nanti diukur ya rangkaian seperti ini. Tapi kalau menurut saya harusnya dia ke sini. Karena dia paralel dengan beban. Kalau ini kan seakan-akan nanti kalau dia ke massa, ini 2 tahanan yang diukurnya. Harusnya ini 12 volt ya. Kecuali ini ke sini baru 6 volt. Ini ke sini 6 volt. Karena ini 12, ini tahanannya sama, maka dia separuhnya. Jadi kalau ke ujung ini baru dia 6 volt. Ujung ini ke ujung ini baru 6 volt. Tetapi kalau ini ke sini, harusnya ini adalah 12 volt. Karena dia mengukur 2 tahanan. Nanti dicoba saja. Buktikan. Kemudian ada namanya hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronika, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Dirumuskan di sini R adalah V per I kalau untuk menggunakan hukum Ohmnya. Atau kalau ingin melihat berapa tahanan dari sebuah konduktor atau kabel, itu bisa Anda gunakan rumus seperti ini. Rho itu hambatan jenis konduktornya. Anda cari dulu hambatan jenis konduktornya yang digunakan itu apa. Kalau misalkan dia dibuat dari tembaga, berapa hambatan jenisnya. Kemudian kalau misalnya dari konduktor metal yang lainnya, berapa hambatan jenisnya. Jadi nanti dia berbeda ya. Kemudian L-nya, panjang material konduktornya, luas penampangnya. Makanya kalau kita lihat itu, kalau Anda pergi ke toko listrik, beli kabel yang putih aja lah. Itu kan ada tulisan R-nya berapa. Kalau kabel-kabel yang lama kan tidak ada. Nah,
Nah, jadi karena kabel sekarang itu dia sudah punya standar dan supaya masyarakat bisa memakainya dengan aman, nah jadi itu gunanya ditampilkan sana. Apakah R-nya itu dari 70 ohm, 60 ohm, 80 ohm, itu ada semuanya. Semakin tinggi R-nya, artinya tahanannya bisa menahan arus itu semakin besar. Jadi makanya kalau kita lihat itu adalah semakin besar tahanan yang tertera di sana di kabelnya, maka akan semakin besar pula lah penampang kabelnya, materialnya. Coba Anda perhatikan kabel putih-putih itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Jadi itu tahanannya dia berbeda-beda. Ada yang 60 ohm, ada 80 ohm, bahkan ada yang 100 ohm ya. Jadi ini tergantung dari ininya, luas penampangnya. Jadi dari rumus ini bisa kita lihat hambatan jenisnya kita anggap sama-sama menggunakan tembaga. Maka kalau panjang materialnya misalnya sama-sama 2 meter, maka luas penampangnya nanti dia akan berbeda. Kalau seandainya yang kita gunakan di sana itu adalah tahanannya yang mana yang untuk tutupnya. Jadi nanti silakan dicari saja ya. Kalau misalkan ini adalah 100, kemudian luas penampangnya dia 50, berarti ini 2 berarti ini adalah 50 ohm. Kalau penampangnya di sini adalah 3, berarti 100 dibagi 3. Berarti dia berapa itu ya? Kali bagi 3 berarti 30. Kali dengan tambah jenisnya. Jadi kalau kita lihat di sini luas penampang itu berbanding terbalik dengan nilai tahanan ya. Jadi dicoba saja nanti ya. Oke. Kemudian untuk hambatan listrik, alat ukurnya kita gunakan adalah ohmmeter. Ukurnya di sini dikali 1K, 100K, 10 kali 1. Dan yang akan Anda baca nanti adalah angka yang dari nolnya dari kanan. 0, 1, 2, 5, 10, 20 sampai tak hingga. Ini simbol tak hingga ya. Jadi masing-masing garisnya dia berbeda-beda. Berbeda dengan V dan A, volt dan ampere. Ini garisnya tetap. Jadi misalnya 10, 10, 10, 10. Jadi mudah kita menentukan. Kalau misalnya kita menggunakan sektor 50, berarti yang kita baca adalah 0 sampai 50, satu garis itu bernilai berapa. Nah, sementara kalau yang untuk tahanan dia agak berbeda. Ada yang 5, jaraknya itu adalah 0,2. Ada yang 0,5, bahkan ada yang 1. Jadi silakan dicek saja. Ini mudah sekali ya, nggak susah pun membacanya. Dicek, oh ini dari 0 ke 1. Ada berapa garis ini? Ada, misalkan di sini adalah 2 garis. Oh, berarti 2 garis berarti garis pertamanya adalah setengah, garis keduanya adalah 1. Jadi seperti itu aja bacanya, mudah. Kemudian misalnya ini 2. 2 ini di tengah-tengah antara 0 dengan 5 ya. Oh, ini udah 2 ini. Kemudian 2 ke 5. 2 ke 5 ada berapa garis kah? 5 garis. Berarti ini 2, 4, 3, berapa itu? 2, kalau kita lihat ini nggak bisa lagi diperbesar ya, mata saya kurang kelihatan lagi. Kalau misalnya 2, ini ke 5 ada 10. Nah, berarti satu garisnya itu berapa? Gitu. Berarti kan ada hitung aja lah sendiri itu. Yang penting nanti ini kayaknya juga sama ya, setengah-setengah kayaknya ini. Setengah, berarti satu garis ini adalah 3, setengah, 4, oh iya, 4 setengah dan tuh. Jadi masing-masing dia berbeda. 5 ke 10, ini berapa garis? Nanti silakan lihat. Nah, untuk cara mengukur tahanan itu mirip dia dengan cara mengukur tegangan. Jadi kita paralelkan seperti ini. Ini dia. Ini ada volt, ini mengukur tahanan. Ini komponennya tahanan ya. Ini mengukur tahanan di lampu. Nah, pada saat Anda mengukur tahanan, itu dia harus rangkaian terbuka. Jadi tidak bisa pada saat Anda sambungkan. Kalau Anda sambungkan nanti korslet multinya rusak. Jadi kalau tadi mengukur arus dilepas kakinya, sumber baterai tetap, yang lainnya tetap terhubung. Nah, kemudian kalau yang baterai volt itu diparalelkan dengan bebannya. Ini paralel ya, positif dengan positif, negatif dengan negatif, itu paralel namanya. Tapi kalau kaki satu komponen A dihubungkan dengan kaki satu komponen C, nah itu namanya seri. Berat ya. Kalau yang mengukur tahanan, dia sama dengan voltmeter, hanya saja dia harus dilepas dari sumber baterai atau lepas satu kabel ini sehingga dia menjadi rangkaian terbuka. Jadi bisa kita lepas masanya, bisa juga kita lepas dia adalah kabel yang terminal 2 fuse ke terminal 1
lampu. Nah, jadi baru Anda ukur. Kalau tidak, kalau dia dalam keadaan tertutup yang Anda ukur nih, maka nanti multinya biasanya adalah korslet, jadi tidak bisa. Jadi itu cara mengukurnya. Ini ada yang lebih besar, yang sangat besar dari tadi, DCVA, ACVV. Ini DCVA, DCVV. Jadi ini yang tadi yang saya bilang 0 sampai 10, 0 sampai 50, 0 sampai 50, kemudian 0, ini ada garis kecil-kecil. Jadi Anda hitung saja, ini 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Oke. Nah, kalau ini 20, berarti ini 20, 22, 24, 26, 28, 30. Karena dia hanya ada 5 baris, sementara jaraknya 10. Berarti nilainya adalah 2. Kalau ini 10 ke 20, ada 10 baris. Berarti dia adalah jaraknya adalah 1. 10. 10 ya? Tunggu loh. 10, 20. Berarti 0,2 ya? Coba kita hitung ya. 2, 2. Berarti ini adalah 10, 10 ya? Memang 1 ya? Berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ngukurnya sangat mudah sekali. Itu juga dengan ini ya. 0 ke 2. Berarti ada 10. Berarti 2 bagi 10, 0,2. Kalau tadi ini adalah 20 bagi 10. 1. 10. Ini jaraknya adalah 10 bagi 10. 1. Nah, kalau ini ya 10, ini adalah 2. Oke. Ini. Kemudian lagi namanya daya listrik. Daya listrik didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam rangka listrik. Rumusnya adalah V kali I. Jadi ini menunjukkan misalnya daya lampu saya itu adalah 60 watt. Tegangannya 12 volt. Berarti berapa arus yang harus saya berikan? Jadi kalau misalkan Anda berikan arusnya 0,5, apakah dia mungkin akan menyala? Tentu tidak. Karena apa? Tegangan 0-nya 12 volt. Kemudian kali 0,5. Berarti dia menjadi dayanya itu adalah 6 watt. 6 watt sementara beban lampu kepala Anda itu butuh dayanya adalah 60 watt. Nah, yang ada sekarang dayanya 6 watt. Kira-kira dia mau hidup atau tidak? Jadi dipastikan dia tidak akan hidup. Karena dayanya tidak kuat. Jadi kalau kita bawakan ke relenya nanti akan bunyi terus. Tapi dia tidak bisa merubah saklanya dari off ke on. Simbol ini ada sama simbol elektronika. Ini simbol elektronika ini juga perlu Anda pelajari dan perlu Anda pahami karena ini adalah untuk menentukan, kalau ini simbolnya berarti ini baterai nih. Kalau ini simbolnya, berarti ini butuh voltmeter ini. Kalau ini butuh ampermeter. Nah, kemudian ini ada simbolnya resistor. Ini ada potensiometer. Ini ada simbol dari lampu. Ini terhubung, ini not connecting. Jadi ini adalah rangkaian yang bersilang tetapi dia tidak terhubung. Di dalam rangkai pun juga seperti itu. Anda perhatikan mana yang terhubung, mana yang tidak terhubung. Kalau dia terhubung, biasanya ada titik. Oke, itu tentang pertemuan kita yang pertama ya. Yang pertama. Saya rasa kalau untuk pertemuan pertama sampai di sana saja dulu. Tugas-tugas Anda itu adalah coba cari simbol-simbol dasar elektronika yang lain. Kalau bisa yang sering dipakai di otomotif ya. Yang sering dipakai di otomotif. Jadi dicari simbol-simbolnya supaya gunanya nanti itu adalah untuk memudahkan Anda. Atau itu yang simbol yang sering dipakai di otomotif satu, kemudian cari juga soal yang keduanya itu adalah Anda buat juga tabel, itu adalah simbol-simbol komponen yang akan kita bahas selama satu semester ini. Kan ada RPP-nya itu. RPP-nya kan ada mulai dari komponennya resistor, kemudian ada kapasitor. Nah, simbol-simbolnya itu Anda rangkum semuanya. Resistor juga banyak jenisnya. Kapasitor pun juga banyak jenisnya. Jadi semua jenis dari komponen itu Anda buatkan tabelnya seperti ini, kemudian Anda kasih simbolnya di buku catatan. Itu tugas Anda untuk yang pertama kali. Oke, sampai ketemu di pertemuan yang kedua. Kita akan masuk nanti adalah tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.